Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat mata air yang berbahagia, kali ini kita akan membahas mengenai perkataan yang baik. Karena perkataan yang baik atau mengenai lisan ini adalah sesuatu yang sehari-hari kita pakai. Kita akan melihat hadis arba'in ke-15. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Tentu saja diam tidak selalu emas. Kalau orang mengatakan diam itu emas, tidak selalu. Tergantung situasi atau kondisinya. Karena ada hadis juga yang menyatakan bahwa kalau kita melihat kemaksiatan, kalau kita melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu, atau dengan lisanmu, atau selemah-lemahnya iman, maka rubahlah dengan hati kalian. Karena itu diam tidak selalu emas, kadang juga perak, kadang juga tembaga. Nah, kalau dalam hadis arba'in ini menyampaikan bahwa kalau kita beriman kepada Allah, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik itu yang bagaimana? Kalau kita merujuk pada Al-Quran, yang pertama, berkata yang baik itu adalah qaulan sadida, perkataan yang jujur atau perkataan yang benar. Ini ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Artinya apa? Ketika kita bisa mengatakan yang benar, tidak berbohong, berkata jujur, maka Allah akan memberikan reward kepada kita. Yang pertama, reward pertama adalah Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu. Artinya kalau amalan-amalan kita sedikit, maka Allah akan perbanyak. Kalau amalan-amalan kita masih tidak baik, maka Allah akan memperbaikinya. Dan reward yang kedua, ini yang paling kita harapkan, yaitu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian menurut Al-Quran, perkataan yang baik yang kedua adalah qaulan baligho, artinya ungkapan yang menyentuh atau ungkapan yang membekas atau ungkapan yang berkesan. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 63 yang artinya, mereka itulah orang-orang yang Allah ketahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu berpalinglah dari mereka, nasihatilah mereka dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu kepada siapapun itu, entah kepada siswa atau kepada teman kita, maka kita harus berpikir apakah itu akan berdampak atau tidak. Kalau itu tidak berdampak sama sekali, maka diam itu adalah lebih baik. Yang ketiga adalah qaulan layyina, yaitu perkataan yang lembut. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, adhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga ia ingat
ataupun takut. Kita bisa bayangkan ini Nabi Musa diminta oleh Allah menghadap Fir'aun. Yang seperti kita ketahui Fir'aun adalah tidak hanya sekedar kejahatannya yang terkenal, tapi dia menganggap Tuhannya. Tetapi Allah menyampaikan kepada Musa untuk menghadap Fir'aun dengan lemah lembut. Dengan catatan kalimatnya adalah kalimat yang lemah lembut. Harapannya apa? Harapannya adalah Fir'aun bisa terketuk hatinya, kemudian takut kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah qaulan ma'rifah, yaitu perkataan yang baik, yang mengajak kepada kebaikan. Ini ada di surat An-Nisa ayat 5, yang artinya, janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya di sini adalah qaulan ma'rifah adalah perkataan yang pantas sesuai dengan status sosial yang ada, sesuai dengan kondisinya saat itu. Kemudian yang kelima adalah qaulan masyuro, yaitu perkataan yang mudah, yang cocok, atau yang sesuai, atau perkataan yang mudah, yang gampang untuk dipahami. Ini ada di dalam surat Al-Isra ayat ke-28, yang artinya, jika tidak mampu membantu sehingga engkau terpaksa berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kau harapkan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Karena itu kita diminta untuk bicara dengan siapapun sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan kemampuan akal mereka. Kalau kita melihat dulu pada zaman Rasulullah, Nabi adalah role model yang sempurna, dan sahabat-sahabat saat itu ketika berbicara dengan ibunya, mereka itu menunduk. Padahal seperti kita ketahui, ibu para sahabat adalah masih kafir. Jadi para sahabat ketika berbicara dengan ibunya, mereka menundukkan kepalanya, saking mereka hormatnya kepada ibunya. Kemudian yang keenam, qaulan karima, yaitu perkataan yang sopan. Ini ada di dalam surat Al-Isra ayat 23, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu janganlah menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Qaulan karimah ini terutama kita pakai ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, terutama kepada ibu kita. Kita tidak boleh sampai mengeluarkan kata hanya 2 huruf, tapi itu sangat menyakitkan ketika itu kita sampaikan kepada kedua orang tua kita. Ini memberikan pelajaran bahwa ketika kita berseberangan pendapat dengan orang tua, sekalipun itu bukan sesuatu yang serius, maka kita hendaknya menyampaikan dengan baik, menyampaikan dengan sopan. Walaupun mungkin orang tua kita dari segi ilmu atau degree apa saja masih di bawah kita, tapi hendaklah kita tetap menghormati dengan menyampaikan yang baik. Jangan sampai melukai hati kedua orang tua. Semoga apa yang tadi saya sampaikan untuk kita bisa mengevaluasi diri kita untuk senantiasa berbicara yang baik kepada siapapun, entah itu kepada anak yang lebih kecil,
seusia dengan kita, apalagi dengan orang tua kita. Semoga kita bisa mencontoh Rasulullah, bagaimana Rasulullah berkata kepada orang lain. Dan pada akhirnya harapan kita adalah kita bisa bertemu dengan kekasih kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di surganya Allah. Sobat Mata Air, Madrasah Sanawiyah berakhlak, inovatif dan religius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.